Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 9. Segumpal tanah liat lengket bermassa 12 gram dilemparkan mendatar pada sebuah balok kayu bermassa 100 gram yang mula-mula diam pada permukaan mendatar. Tanah liat menempel pada balok. Setelah tumbukan, balok meluncur sejauh 7,5 meter sebelum akhirnya berhenti. Jika koefisien gesekan antara balok dan permukaan adalah 0,65, berapa kecepatan tanah liat sesaat sebelum tumbukan? Jadi kalau kita bayangkan kronologinya ya, kita bayangkan kronologi dari perjalanan hidup dari balok dan tanah liat ini. Di sini ada jalan gitu ya. Ya, jadi balok itu awalnya diam, ya balok itu awalnya diam di sini. Nah, jadi sini kasar ya. Jadi ini sebenarnya kasar dengan koefisien gesek tertentu. Ya, lalu kemudian ada tanah liat dilempar ya. Tanah liat warnanya di sini ada warna lain ya. Saya ambil tanah liatnya warnanya orange ya. Ya, tanah liat di sini masanya tanah liat ada gitu ya, dilempar eh, ke depan. Kayak kita ambil dia kecepatan, saya ambil ke V1 ya, I. Ya, ini sebelum temukan ya. Lalu kemudian dia menempel di sini ya. Nah, menempel di sini, lalu mereka berdua, saya pakai warna biru, mereka berdua bergerak bersama-sama dengan istilahnya bergerak bersama-sama dengan kecepatan VF kita sebut. Lalu kemudian eh, karena ada gaya gesek ya, kemudian setelah menumbuk, eh, setelah berjalan bersama-sama menempuh jarak D, gitu ya. Nah, jadi sistem atau kumpulan atau ya kumpulan balok dengan tanah liat itu berhenti bergerak, gitu ya, berhenti bergerak seketika setelah menempuh jarak D, gitulah istilahnya. Ya berhenti bergerak. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan tanah liat sesaat sebelum ditemukan. Ya, tentu saja kita lihat ketika dia bergerak dengan kecepatan VF, ya, artinya kemudian ada terjadi eh, usaha dari gaya gesek atau perubahan energi termal yang dialami oleh benda. Jadi tidak ada gaya eksternal lain ya, kecuali gaya gesek atau perubahan energi termal. Nah, kita mulai dulu dengan tahap yang pertama, yaitu ketika proses awal. Jadi saya sebut proses awalnya saya bagi jadi dua ya. Proses pertama adalah ini, lalu proses kedua adalah ini sampai berhenti. Di proses yang satu, ya, itu karena tidak ada gaya eksternal lain ya kecuali interaksi antara tanah liat dengan balok, maka hukum kekekalan momentum berlaku. P1 sama dengan PI, PF sama dengan PF, PI sama dengan PF, sehingga M1 kali V1I ya ditambah dengan M2 kali V2I, di mana V2 itu balok ya, sama dengan M1 kali V1F ditambah dengan M2 kali V2F. Tapi karena mereka bergerak bersama-sama, maka saya gabungkan saja ya. M1 ditambah dengan M2 dikalikan dengan VF. Ya, di sini karena balok mula-mula diam, maka ini akan sama dengan 0. Ya, maka ini akan sama dengan 0. Sehingga sisanya kita tinggal hitung di sini kecepatan. Ya, kecepatan ini apa namanya? Kecepatan balok dan tanah liat, sistem balok dan tanah liat setelah tumbukan itu akan sama dengan M1 dibagi dengan M1 ditambah M2 kali V1I. Nah, di sini kita mau cari V1I-nya ya. Oke, ini tahap pertama. Kita simpan dulu ya sebagai persamaan satu. Lalu di tahap kedua, ya, kita recall lagi hubungan antara usaha dengan energi. Yaitu usaha untuk gaya eksternal itu akan sama dengan perubahan energi mekanik ditambah dengan perubahan energi termal ya. Ditambah perubahan energi internal tapi tidak ada perubahan energi internal karena di sini kita tidak membahas mikronya, jadi hanya tinggal ini saja. Tidak ada usaha dari gaya eksternal, yang ada adalah perubahan energi mekaniknya karena dia datar ya, artinya tidak ada perubahan energi potensial, maka hanya ada perubahan energi kinetik ya. Energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Untuk tahap kedua ya, di sini konteksnya untuk tahap kedua ya. Anda lihat di sini tahap kedua. Semoga Anda tidak salah. Ditambah dengan energi termal, perubahan energinya akan sama dengan gaya gesek kinetik yang dialami oleh benda dikali dengan D. Sehingga persamanya akan menjadi minus FK, ya, di mana FK itu adalah mu K dikalikan dengan M dikalikan dengan G, di mana M-nya itu M total ya.
sehingga M1 ditambahkan dengan M2 karena dia bergerak sama-sama untuk mengarungi lintasan kasar dikalikan dengan G. Kalau Anda ingin cari tahu kenapa ini begini ya karena pada saat bergerak dari titik ini saat mereka bersatu sampai dia berhenti, gaya yang bekerja adalah gaya normal dan gaya normal itu akan hanya melawan dari gaya gravitasi ke bawah antara dua benda. Jadi mu n atau gaya normal akan sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan G sehingga gaya geseknya adalah seperti ini. Energi kinetik akhir tentu saja karena dia awalnya diam maka dia akhirnya diam gitu ya akan sama dengan nol. Sehingga yang bersisa adalah minus energi kinetik awal setengah kali massa total juga ya. Massa 1 ditambah dengan massa 2 kalikan kecepatan awal kuadrat. Ya, atau kita bisa substitusi ya nilainya saya pindah ke sebelah kanan ya. Ya, kita pindah ke sebelah kanan urutannya ya. Ya, jadi kita bisa dapatkan minusnya bisa kita coret saja. Jadi minus kita coret karena kanan kiri sama-sama minus ya. Yang kita bisa dapatkan di sini mu k M1 ditambah M2 kali G akan sama dengan setengah kali M1 ditambah dengan M2 tapi dikalikan dengan M1 per M1 tambah M2 kuadrat kali V1I ya karena yang ingin kita cari adalah V1I. Nah, artinya kalau dengan beberapa coret menyoret gitu ya. Ini saya coret dengan yang di bawah. Lalu ke bawah ini juga masih ada nanti segala macam ya. Jadi kalau kita utak-atik sedikit ya persamaannya, kita akan bisa dapatkan V1I itu akan sama dengan 2 kali mu k kali G, duanya pindah ke sana. Tapi Anda bisa lihat ya, ini coret di bawah, tapi kalau saya pindah ke sana, M1 tambah M2-nya akan bersatu dengan ini lagi. Maka akan sama dengan M1 ditambah dengan M2 dibagi dengan M1 kuadrat. Oke. Ada yang keliru tidak? D ya. Kita kurang D di sini ya. Ada D di sini. Jadi ini ada D. Nah, dia ada yang keliru di situ. Oke, jadi kita punya D di sini, kita punya mu k D-nya, kita punya mu k, kita punya G, ada M1 dengan M2. Anda ingat, Anda kalau di sini sepertinya tidak perlu Anda hilangkan intinya ya. Tidak perlu Anda bukan hilangkan ya, tidak perlu Anda konversi ke kilogram karena di sini sudah akan dicoret atas dengan di bawah sehingga di sini artinya Anda bisa mendapatkan V1I untuk seperti Anda lihat sebelum tumbukan dalam satuan meter per second. Oh, ada kuadrat. Maaf, di sini kuadrat. Berarti V1 saya kuadrat ya. Kayak saya cukup bingung di sini. Mudah-mudahan ini kuadrat ya. Jadi V1I Anda bisa dapatkan dalam meter kuadrat. Oke, begitu. Nah, berikut pembahasan untuk nomor 9.